Misalnya masih di luar, belum belum pulang, Mbak. Lagi OTW ke sini habis dari ketemu orang di rumah sakit. Oh, Mas kalau gitu aku mau tanya, Apa tuh? boleh? Boleh. Apa sih yang enggak buat Nah, kamu? kan ini kan aku di majikan ini udah kontrak, berarti kan udah 4 tahun nih. Karena nanti tapi aku belum selesai pada bulan 9. Terus? Berarti aku udah kontrak ini. Nah, aku niatnya kan cuti tanggal 6. 6 nanti apa bulan 6, bulan 5 ini kan cuti tanggal 23 sampai tanggal 20 sampai tanggal 16. Berarti kan jatah cuti kan 17 hari toh. Terus? Iya enggak? Halo? Halo, dengar nggak Mas? Dengar. Tunggu Terus, nggak? kerungu. Suaramu apik tenan pokoknya. Berarti kan, Terus lanjut. kan jatah cuti kan berarti 17 hari kan yo. Nah, terus aku punya libur kan soalnya 2 hari tanggal 23 ke 16 kan itu hitungannya kan 24 hari. Nah, kan tapi itu bertepatan 4 kali hari Minggu. Iya kan, jadi 17 tambah 4 kan berarti 21. Mbak, kalau soal libur, aturan kerja kayak gitu nanti ke Miss Yunia ya, Mbak yo. Aku nggak paham ya soal aturan kerja di sini, Mbak. Ya udah kalau gitu. Mesti puyeng Tapi aku kira-kira iki. Miss ini. Sing komen wis ngerti kok Evan mesti puyeng iki ngono. Engko bengi ae Miss Yuni call live bengi apa engko sore pas aku gantian, aku selesai Miss Yuni masuk nanti bisa tanya Miss Yuni atau tanya ke agennya loh, Mbak. Ke agennya. Loh, makanya aku tanya agensi kata kan persoalannya ini Mas, yang tak tanyakan tuh. Nanti aku sampai ruang majikan tuh tanggal 17 kan pagi banget tuh. Jadi kan aku langsung kerja kan yo. Nah, aku gajian pada tanggal 26. Pada tanggal 26 berarti kan cuma berapa minggu kan? Cuma 2 minggu apa pirang dino kan kui. Nah, kan aku tanyakan di sini tuh aku masih mendapat gaji full atau cuman 17 sampai 25. Kata agensiku cuman dari tanggal 17 sampai 25, sedangkan aku membaca peraturan di labor, Pimo kan tetap mendapat gaji full, malahan aku masih gak mempunyai satu hari tunggakan kerja karena pas tanggal 25 ini tanggal merah gitu loh. Ini sakjane aku mumet ki, Mbak. Aku nggak ngerti soal aturan-aturan kerja sini. Nggak paham aku. Nanti aja, nanti malam Miss Uni live telepon langsung nang Miss Uni ya. Oh, oke. Tapi aku soalnya aku kerja juga rada bengi sih. Yo, rada bengi paling nggak bisa ditebak Miss Uni jam yo. Kadang jam 7, kadang jam 8. Sak sire pokoknya. Ya, oke. Yo, Mbak, amit yo. Makasih, Mas. Yo, terima kasih. Makasih ya, Mas. Yo. Tuh, dia kan nelpon minta solusi dapatnya emosi kan, Rek. Libur dipermasalahkan wes mulai los, Mbak, mumet. Oke, teman-teman. Evan agak gabutnya ya, ininya diuntel-untel. Oke, saya ambil alih ya kedudukannya. Oke, teman-teman. Ternyata dikuasai Evan juga ya. Mampu bertahan penontonnya keren sekali kan, kalian maunya maraton berapa jam, jadi sungguh luar biasa. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Intinya terima kasih teman-teman yang selalu setia walaupun agak amburadul. Saya angkat telepon pertama buat saya. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum, itu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Mau nanya, saya kan itu ya mau bikin paspor. Bagusnya itu pakai paspor elektrik apa manual? Apa bedanya elektrik dan manual? Ada yang bilang kalau elektrik katanya kalau ada apa-apa ngurus-ngurus sendiri. Dari dahulu kala zaman Balul, paspor kayaknya buat ngurusin sendiri sayang, nggak ada hubungannya sama orang lain. Oh gitu ya, dan jadi nggak apa-apa elektrik juga. Dan kemungkinan juga paspor yang biasa udah habis. Sekarang semuanya ganti paspor elektrik, kan mereka ada jatah-jatahnya nih. Secara langsung dan tidak langsung kalau di KJRI udah habis untuk paspor itunya kan ya jelas nggak ada stok lagi, mau gimana? Bener nggak? Oh iya benar. Iya, cuma kemarin itu ada teman ngomong katanya kalau bikin jangan yang elektrik. Oke, makasih ya Miss. I love you, bye bye. Oke, jadi aku udah cas HP 2 kali Miss. Mas Evan langsung pingsan. Oke, nggak apa-apa. Karena ya secara jujur dan tidak jujur ini hanya pengisi waktu saja nih. Kemungkinan besar ya tidak semuanya bisa dijawab, apalagi dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena itu saya selalu bilang sama teman-teman bahwa tidak semua orang mengetahui
Jadi kalau di Evan itu lebih banyak rayuan gombalnya, rayuan mautnya. Kalau di Miss Uni lebih banyak marahnya. Jadi kita punya style-style masing-masing ya. Jadi memang saya ingin kalian bawa tahu setiap personal branding seseorang itu beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan Evan untuk kayak saya marah-marah, nggak bisa. Ya kan dia penggombal. Jadi santai aja ya. Jadi stylenya seseorang, saya ingin menunjukkan bahwa karakter orang itu beda-beda. You expect it or not. Expect it or not, ini bahasa apa ya? Saya nggak tahu. Kamu mau minum tidur nggak Bapak? Di situ ada bantal. Itu ada tempatnya. Ada tempat tidur. Jadi kebetulan Evan ada di sini. Kalian selalu nanyain sama saya bagaimana Evan Miss kenapa nggak dibawa di sini? Dan akhirnya saya bawa. Ini adalah kesempatan buat kalian bahwa banyak hal yang kita harus pelajari nih. Banyak hal yang harus kita ikutin juga karena tidak semua orang paham tentang banyak hal. Banyak hal. Bingung juga saya ngomongnya ya. Mas Evan baik Miss ya, kalau dia tidak baik nggak mungkin dia sama saya. Bener nggak sih? Karena saya seringkali mempekerjakan orang yang seperti ular, kadang menggigit bahkan menyakiti. Tetapi bagi saya selalu bersyukur sama Tuhan karena orang-orang yang mengkhianati saya itu selalu mencari kesalahan saya, sementara orang yang bersama saya selalu mencari apa yang ada dan kebenaran yang ada. Luar biasa ya teman-teman. Ya Allah, lek aku ngrungokne Mas Evan nganti keturun. Mas Evan aslinya orang mana? Orang Palembang kawan-kawan. Jika wong kita galau apa wong kita gila. Jadi terserah kalian seperti apa dan bagaimana. Miss Evan mengatasi masalah dengan menambah masalah. Oke, simpan aja cintamu pada Evan ya teman-teman. Saya sudah siarkan ke seluruh dunia. Dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa. Bahkan sekarang saya terbangkan ke Hong Kong. Saya tidak tahu apakah ini akan memiliki makna yang sangat baik buat Evan untuk mendapatkan jodohnya. Berlanglang buana sampai ke negeri Cina. Kemungkinan besar Evan saya akan buang ke Macau ataupun ke Cina. Tak dapatkah apakah akan mendapatkan jodohnya menyeberangi Cina? Karena tuntutlah ilmu sejauh mungkin walaupun ke negeri Cina. Nah ini Evan sedang mencari cintanya sampai ke mana? Ke Cina. Mungkin saya bawa juga ke Taiwan, Korea atau kemanapun teman-teman. Jadi memang Evan berarti jodohku samplon dasmun yo. Ya. Miss minggu Evan tak jambak. Lo gak bahaya. Wes payu mau Miss lo masa Evan menggatal Miss, astagfirullahaladzim. Ya saya minta maaf ya teman-teman ya, tapi dia sudah disuntik kok, udah nggak berbisa lagi, jadi nggak usah khawatir ya. Rekor muri ya wes kak, nggak ada, kita nggak punya rekor muri ya teman-teman ya, kita manuwari yang ada ya. Jadi sungguh luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tadi Evan udah merayu berapa perempuan teman-teman? Sudah berapa perempuan yang dia dapatkan? Saya harus cross check ini. Kasihan ini kalau sampai terjadi sesuatu padaku ini wes mengkhawatirkan sekali. Jadi luar biasa sekali Evan, terima kasih karena sudah bisa menggantikan posisi saya secara langsung dan tidak langsung saat saya ada kegiatan di luar ya. Halo Miss, tadi udah telepon. Oh udah telepon, keliru berarti Miss. Thank you sayang. Iya. Oke, ya pada dasarnya udah ditelepon mau ngapain? Saya nggak tahu ini penontonnya ada berapa ini yang tak iderno nek serius bidadari nggak payu kok Miss. Alhamdulillah akhirnya bisa dengar suara Miss Yuni juga. Pokoknya love you Miss, I love you juga buat kalian. Selamat pagi Miss Yuni. Salam dari Kalimantan. Iki komen kapan nih pisan? Hah, kok pagi iki? Oke, ini yang bayinya itu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ibu bayi yang kemarin itu ya? Iya, Yang meninggal dunia itu ya? Oke, saya sudah berkomunikasi dengan Pak KDI. Cuman nih kondisi yang terakhir kan belum diinfokan. Kalau memang kalian tidak punya, kemungkinan akan dicarikan bantuan. Tetapi mereka tidak berani berjanji karena tahu sendiri biaya untuk pemulangan jenazah itu sangat mahal sekali. Kalau kalian pinginnya cepat, ya itu tadi,
kalian harus mengeluarkan biaya. Gitu ya. Iya, tapi kalau memang kalian apa itu nggak punya biaya menunggu dari pemerintah ya agak lama. Bisa 1 bulan atau sampai setengah berapa? tahun. Oh, berapa bulan, Miss? Bisa jadi setengah tahun, 7 tahun, 7 bulan, 8 bulan ya. Kan tergantung dari ada uang atau enggak. Iya kan? Iya. Kan pemulangan jenazah itu bukan tanggung jawabnya KDI sayang. Jadi nanti KDI itu akan mencari sponsor untuk memulangkannya dan itu kan rezeki-rezekian juga. Ada yang bisa pulang cepat atau pulang enggak. Kenapa sih kalau pemulangan jenazah itu jujur bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya KDI atau KJRI. Karena ilegal. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak pernah memulangkan jenazah. Yang memulangkan jenazah adalah majikan karena ada majikan dan cover oleh asuransi. Jadi bedanya legal sama ilegal adalah saat kamu resmi yang menanggung adalah majikanmu. Saat kamu tidak resmi, kamu harus menanggung dirimu sendiri. KJRI, KDI tidak akan pernah memulangkan itu. Kalaupun dipulangkan itu atas bantuan-bantuan dari sponsor seperti itu, Dok. Iya, Miss. Jadi kalau kamu pingin cepat keluarin uang, kalau pingin nggak ada biaya ya lambat. Makanya kalau Miss Yuni nyari donasi itu masih inget kan? Kenapa telepon Miss Yuni? Kenapa Miss Yuni juga membantu? Karena saya pingin ngasih tahu kalian bahwa untuk overstay kalau kamu punya uang itu langsung bisa dipulangkan. Kalau nggak punya uang, bukan pemerintah yang mulangkan, tetapi pemerintah yang menggalang dana untuk mencarikan bantuan di mana-mana akhirnya dipulangkan. Tapi tetap aja harus antri. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Miss. Sebentar. Terima Koko. Oh, enggak. Senin. Senin है Tansin sana. Lúc dự tầm à? Ok. Ayah, oke. Oke, bye. Sorry ya, Dok ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi intinya adalah kalau kamu ada uang ya dikasihkan langsung dipulangkan. Kalau nggak ada uang ya tunggu prosesnya sayang. Iya baik, Miss. Nggak ada, Miss. Nggak ada cuman ada 1 jenazah yang dimakamkan di sana. Kecuali ini tidak ada jenazah orang Indonesia yang dimakamkan di sana kecuali bayi. Nah kebetulan bayimu tempatnya udah full, jadi karena itu tidak bisa dimakamkan di sana. Iya, Miss. Rembukan sama suamimu loh, kan kamu punya suami toh? Iya, punya. Iya, ya coba rembukan sama suamimu. Ya masa ngono gak diulehno rek. Iya kan? Iya, terima kasih banyak ya, Miss. Ya. Nanti kalau ada updatean terbaru aku kasih info juga ya, Nak ya. Iya. Oke, nanti saya bantu follow up apakah ada orang yang memberikan bantuan atau kamu yang cari sendiri, sayang. Iya, Oke, terima kasih banyak, sayang. Miss. Yuk, bye-bye. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa sih Miss Yuni bilang, kenapa Miss Yuni membantu pemulangan jenazah? Itu sebenarnya satu yang ingin saya sampaikan adalah edukasi. Jadi saya tidak akan bertanggung jawab kepada semua jenazah-jenazah yang ada. Tidak, saya tidak bertanggung jawab atas jenazah-jenazah yang ada. Ini bukan tanggung jawab saya. Karena itu, saya memulangkan jenazah, membuktikan sama kalian seperti apa sih pemulangan jenazah, prosesnya seperti apa dan bagaimana. Timah. Mzai. Ya, Mzai. Oke, bye-bye. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya sampai mami ya, soalnya anaknya barusan telepon. Intinya adalah kita ini harus belajar banyak hal. Kalau dikasih ilmu itu jangan merasa bahwa aku udah tahu, aku pengalaman mulangin jenazah, karena satu-satu orang pengalamannya beda-beda. Welcome back Miss Yuni, thank you so much guys.
Jadi intinya adalah banyak ilmu yang harus kita pelajari, beda orang, beda persepsi, beda gaya, beda apapun. Jadi saya secara pribadi ingin menghimbau pada teman-teman, masukkan yang baik, buang yang jelek. Paham ya maksud saya? Mungkin itu aja karena komputer saya kayaknya panas ya, sama Evan hawanya panas terus ya kalian ini ya. Saya nggak tahu ya, kayaknya kameranya meledak-meledak deh. Daripada kamera aku bermasalah, saya akhiri dulu ya teman-teman. Mas Evan menggatal Miss, udah paham. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Nanti urusannya sama saya di belakang layar, oke? Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan sukses selalu buat teman-teman yang saat ini sedang bekerja di negeri orang. Dan buat kalian yang saat ini proses ada di PT, semoga kalian kuat menjalaninya dan mendapatkan majikan. Setelah mendapatkan majikan, proses visamu dan penerbanganmu bisa secepatnya. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan majikan, berdoa semoga kalian mendapatkan majikan yang baik. Dan buat teman-teman yang saat ini ada di rumah sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan buat kalian semua yang sudah sukses, cepat pulang Indonesia. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, I love you dan bye-bye. Udah Van? HP yang itu. Hah? HP yang Saya orang tak mati ini loh Van. lihat yang